Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kanallahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dikaruniai rahmat, taufik serta hidayah Allah sehingga malam ini kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita laksanakan menjadi amal yang solih dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu, kita masih melanjutkan materi tentang kendali nafsu lawamah, nafsu yang menyesali. Kita sampai pada upaya antisipasi setiap perbuatan yang berdampak penyesalan. Nah, pada pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan ayat Allah wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kalian mencampakkan diri kalian dalam kebinasaan. Secara konteks ayat, larangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan itu terkait dengan sifat bakhil. Jadi mensikapi rezeki yang berupa harta itu bersifat bakhil. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menganugerahkan rezeki itu Maha Dermawan. Namun sampai di tangan manusia ternyata rezeki Allah itu disikapi dengan bakhil, kikir. Nah, materi itu sudah kami sampaikan. Nah, sekarang kita akan mengkaji antisipasi setiap perbuatan yang berdampak penyesalan, mengambil pelajaran dari kebinasaan Abu Lahab yang dinyatakan oleh Allah dalam surat Al-Lahab itu. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Jadi satu surat ini Allah menjelaskan tentang akhir kehidupan Abu Jahal bersama Abu Lahab bersama istrinya. Suratnya saja surat Al-Lahab itu ya. Nah, Bapak Ibu, surat Al-Lahab atau surat Al-Masad artinya gejolak api. Surat ke-111 dalam Al-Quran terdiri dari 5 ayat dan termasuk surat Makkiyah. Pokok isi surat ini berisi tentang nasib salah seorang paman Rasul, yakni Abu Lahab beserta istrinya yang diancam dengan siksa neraka. Abu Lahab bin Abdul Muthalib meninggal tahun 624 Hijriah. Nama lengkapnya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, dipanggil Abu Lahab, bapak dari api yang berkobar.
karena pipinya selalu merah atau seperti terbakar. Baik marah atau tidak, pipinya selalu terbakar. Ya, apalagi ngamuan tambah gak karu-karuan. Itulah Abu Bakar, Abu Lahab. Istrinya bernama Arwa. Arwa ini gelar kehormatannya Ummu Jamil. Nama aslinya Arwa. Nama gelarnya, gelar kehormatannya itu Ummu Jamil. Ibunya orang yang paling cantik. Tapi hatinya berintik. Pernah lihat hati berintik? Ya dengki, ya benci, ya dendam, ya macam-macam. Jadi, nah, Ummu Jamil ini atau istrinya Abu Lahab ini adalah saudara perempuan Abu Sufyan. Jadi dengan Abu Sufyan ini ipar. Jadi keluarga dekat semua. Nah, melahirkan dua anak. Yang pertama Utbah bin Abu Lahab dan Utaibah bin Abu Lahab. Sayangnya Utaibah bin Abu Lahab ini menikah dengan Ruqayyah, putri Rasulullah. Namun oleh Abu Lahab disuruh menceraikan karena kebenciannya terhadap Rasulullah. Walaupun itu ponaannya, tetapi itu sampai putranya itu disuruh cerai sama Ruqayyah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sepintas tentang bagaimana Abu Lahab itu. Nah, dari asbabun nuzul, sebab turunnya ayat itu, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periodisasi dakwah Islam itu pertama dakwah sembunyi-sembunyi. Yang kedua wa anzir ashiratakal akrobin, mendakwai kerabat-kerabat dekat yang bisa menerima dakwah risalah Islam. Nah, kerabat dekat Rasulullah adalah Bani Hashim, Bani Muthalib. Lalu Nabi memberikan peringatan kepada mereka secara terang-terangan. Jadi dari sembunyi, dakwah dengan keluarga, kemudian terang-terangan. Nah, dalam satu riwayat, Rasulullah itu keluar ke Badhak, atau Mustafa al-Maroghi menjelaskan al-Badhak. Nah, kalau Buya Hamka itu, Badhak itu adalah Bukit Sofa. Bukit Sofa awal memulai sa'i itu. Kemudian menyeru orang-orang untuk berkumpul seraya mengatakan, wahai Bani Manaf, wahai Bani Abdul Muthalib, Bani Fulan, dipanggili semua. Setelah mereka berkumpul, Rasul bertanya, kalau aku katakan kepada kamu semua bahwa musuh dengan kuda peperangannya telah keluar dari bukit-bukit ini, adakah di antara kalian percaya? Mereka semuanya menjawab, kami belum pernah melihat engkau berdusta. Ini pengakuan jujur dari bani-bani yang dikumpulkan Rasul, bahwa Muhammad Rasulullah itu orang yang tidak pernah bohong, orang yang tidak pernah berdusta. Karena itu sepakat mereka menjawab, kami belum pernah melihat engkau berdusta. Nah, karena predikat Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, itu sudah lekat dengan kepribadian Rasulullah. Nah, sekarang kata Rasulullah, aku beri peringatan kepadamu semua bahwa di hadapan saya ini azab Tuhan yang besar sedang mengancam kamu. Ini dakwah keduanya. Nah, Abu Lahab mengangkat kedua tangannya sambil berteriak, apa hanya untuk mengatakan itu engkau kumpulkan kami kemari? Nah, ucapan ini yang menjadikan Abu Lahab justru kena bumerang, ya. Tabban lak, ya, celaka engkau. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikutuk oleh Abu Lahab dengan tabban lak, celaka engkau. Nah, maka Bapak Ibu, ketika Nabi menakut-nakutinya dengan azab,
ia berkata, jika apa yang telah dikatakan oleh anak saudaraku itu benar, maka sesungguhnya aku akan menebus diriku dari azab itu dengan harta benda dan anak-anakku. Ini dijelaskan dalam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Nah, Bapak Ibu, sedemikian menentang Abu Lahab ini terhadap dakwah yang diajarkan oleh Rasul. Ya, jadi ucapan celaka itulah, tabbanlak itulah yang kemudian turunlah ayat ini, tabbat yada abi lahabi watab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Allah telah menetapkan Abu Lahab binasa sejak Abu Lahab menentang dakwah Rasul dengan mengatakan tabbanlak tadi. Jadi tabbanlak, celaka engkau. Apa hanya untuk mengatakan itu engkau kumpulkan kami kemari? Nah, maka kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lahirlah sebuah hukum, siapa yang menentang, mendustakan, melecehkan kebenaran, apalagi sambil bersumpah serapa kepada yang menyeru kepada kebenaran, pasti akan dibinasakan Allah dengan benar-benar binasa. Jadi buah dari ucapan Abu Lahab tabbanlak itu turunlah ayat ini. Tabbat yada bilabi watab, bahwa yang celaka, yang binasa bukan Rasulullah, tetapi yang binasa adalah Abu Lahab. Nah, maka jadi ketetapan hukum, siapa yang menentang, mendustakan, melecehkan kebenaran, apalagi sambil bersumpah serapa kepada yang menyeru kepada kebenaran, pasti akan dibinasakan Allah dengan sebenar-benar binasa. Karena itu jangan besar kepala ketika sudah berani melecehkan kebenaran. Jangan membusungkan dada ketika sudah berani menentang ajaran kebenaran yang disampaikan Allah melalui para rasul. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bentuk menentang Rasul itu apa? Saya menginventarisir berdasarkan sirah Nabawi. Bentuk menentang Rasul pertama mengumpat binasa, ya, tapi tabbanlak tadi. Kemudian menggunakan dana, ma'agna anhu maluhu wa makasab. Jadi lisannya bekerja, dananya juga bekerja. Kalau hanya lisannya saja yang bekerja, tidak ada dana, nggak ada yang mau ikut. Ya, karena itu dana dikeluarkan untuk mengumpulkan supporter, ya, untuk mengumpulkan jamaah untuk bersama-sama mengumpat Rasul. Kemudian bentuknya menghalangi dakwah Rasul dengan segala cara, melalui provokasi, adu domba, menebar fitnah dan sebagainya. Menebar fitnah sudah menjadi kebiasaan, menggunakan kekuatan massa, menyuburkan permusuhan dan mengadu domba. Sepanjang dakwah para rasul, kisaran ini yang selalu dimunculkan oleh kelompok-kelompok yang menentang dakwah para rasul. Nah, Allah menjelaskan ma'agna anhu maluhu wa makasab. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Jadi mengeluarkan dana berapapun sia-sia. Bahkan akan mengalami kebangkrutan dari sisi materi itu. Tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Karena apa? Ma'agna anhu malu wa makasab, termasuk membelanjakan harta di jalan setan, bukan di jalan Allah. Padahal infak itu membelanjakan harta di jalan Allah. Membelanjakan harta anugerah Allah tentu patut kalau dibelanjakan di jalan Allah. Nah, kalau rezeki harta itu Allah yang memberi, terus digunakan tidak sesuai dengan petunjuknya Allah, berarti itu mengalami ya, penyimpangan. Ma'agna anhu maluhu wa makasab. Harta benda, kehormatan, dan segala daya upaya yang Abu Lahab usahakan tidak akan dapat mencegahnya dari azab Allah.
Jadi tidak ada toleransi konsekuensi dari perbuatan menghalangi dakwah Rasulullah itu. Maka faktanya Bapak Ibu, sepanjang sejarah harta, kekuasaan, jabatan, kedudukan sosial sering digunakan untuk melawan kebenaran, menindas yang lemah, mendanai kebatilan, membeli key person, ulama, ilmuwan, media massa, tukang sihir, dan penyair. Jadi di zaman Rasul itu sudah muncul seperti ini. Fakta yang dihadapi Rasul itu harta, kekuasaan, jabatan, kedudukan sosial sering digunakan untuk melawan kebenaran. Itu sepanjang dakwah Rasul itu. Namrud dengan segala kekuatannya ingin menghentikan dakwahnya Nabi Ibrahim. Fir'aun dengan kroni-kroninya itu menghalangi dakwah Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian yang paling fatal itu kalau sudah membeli key person, tokoh-tokoh kunci yang bisa mengelabui, membohongi kaumnya. Yang dalam hal ini adalah para ulama, para ilmuwan, media massa, tukang sihir. Nah, tukang sihir berkembang di zaman Nabi Musa itu. Kalau penyair berkembang di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi penyair zaman dulu itu seperti wartawan. Bisa merubah image manusia dari yang jelek menjadi baik sekali, dari yang baik menjadi jelek sekali. Itu peranan penyair zaman itu. Jadi kalau ada orang jelek gitu, kemudian ingin baik, ya beli aja ke penyair, disair, sairnya digantungkan di dinding Ka'bah, dibaca setiap orang, maka orang jadi orang baik. Itu peranan penyair zaman itu. Ya. Jadi segala macam upaya itu dilakukan faktanya. Nah, dari Rabi'ah bin Ubad Ad-Daili meriwayatkan bahwa aku pernah melihat Rasulullah di zaman masih jahiliyah berseru di pasar Zil Majas. Hai sekalian manusia, katakanlah la ilaha illallah. Niscaya kamu sekalian akan memperoleh kemenangan. Hadis riwayat Ahmad. Dari belakang ada teriakan dari seorang laki-laki tampan. Jangan kalian dengarkan dia. Ia telah khianat kepada agama nenek moyangnya. Dia adalah seorang pendusta. Ponaannya sendiri dibilang kayak gini. Jadi Rasulullah dibilang berkhianat dengan agama nenek moyang. Dan dikasih julukan sebagai Al-Kazzab, pendusta. Nah, menurut riwayat Abdurrahman bin Kisan, kalau ada utusan dari kabilah-kabilah Arab ingin menemui Rasulullah untuk meminta keterangan tentang Islam, Abu Lahab, mereka dihadang oleh Abu Lahab, dikatakan Kazzab, syahir, yakni penipu, tukang sihir. Jadi ponaannya dijelek-jelekkan gini. Jadi kalau sekarang ini ada orang yang gemar jelek-jelekkan, itu gennya Abu Lahab itu. Keturunannya Abu Lahab itu. Dan abu-abu yang lain itu. Termasuk abu gaya Indonesia itu. Allah. Ya, jadi dakwah kebenaran itu selalu dihadang oleh dakwah kebatilan. Karena itu setiap ada amar ma'ruf nahi mungkar, mesti muncul amar mungkar nahi ma'ruf. Setiap ada gerakan fastabiqul khairat, mesti dihadang oleh fastabiqus sayiat. Sejak zaman Rasul sampai sekarang, Pak. Dan orang baik dan benar itu dijelek-jelekkan, dituduh-tuduh, dihina-hina, dicela-cela. Padahal orang mencela itu lebih dulu jelek daripada orang yang dicela. Karena orang yang dicela itu belum tentu jelek, sedangkan yang mencela sudah lebih dulu jelek. Orang menuduh itu jelek. Karena yang dituduh itu belum tentu terbukti, sedangkan yang lebih dulu menuduh itu jelek. Orang menghina, yang dihina itu belum tentu hina. Bisa jadi dia lebih mulia daripada yang menghina, karena yang menghina lebih dulu hina, karena lisannya hobi menghina. Itu filsafat hidup yang tidak bisa diingkari oleh siapapun. Karena itu sekarang itu sebenarnya yang kazab itu Abu Lahab. Sesungguhnya yang sahir itu Abu Lahab. Sesungguhnya yang tukang sihir, tukang penipu itu Abu Lahab.
Jadi membolak-balikkan fakta, argumentasinya meyakinkan, tapi sebenarnya dia itu ya nanti akan binasa itu karena perilakunya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya selana ronza talahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Jemaah sekalian, konsekuensi sikap Abu Lahab itu di dunia disiksa oleh api permusuhan. Jadi di dunia itu sudah tersiksa oleh api permusuhan. Karena setiap ada rasa permusuhan itu menyiksa. Orang punya musuh itu enggak nyaman. Orang punya musuh itu selalu gregeten. Nah, kalau nyambel eling musuhnya, sambelnya bisa lembut itu. Karena apa? Dikira sambel Lombok itu musuh, jadi diulek sampai greget-greget, akhirnya lumayan itu sambelnya bisa halus. Kalau main tenis, ingat musuhnya, bola itu dianggap musuh, ditemper gitu. Jadi sakit orang punya permusuhan itu. Apalagi permusuhan itu mesti melangkah menjadi kebencian. Karena tidak ada orang bermusuhan kok saling menyayangi, itu enggak ada. Orang bermusuhan itu mesti saling membenci. Kemudian muncul kedengkian dan dendam terhadap kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu konteksnya Abu Lahab. Konteks kita ya tidak jauh dari situ. Kalau manusia itu punya hati yang busuk, punya kepala otak yang kacau itu ya tugasnya kayak Abu Lahab itu. Di dunia akan disiksa itu. Oleh rasa permusuhannya sendiri, rasa kebencian, kedengkian dan dendam. Itu semuanya menyakitkan. Nah, di akhirat ia akan masuk ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala yang dapat membakarnya. Nah, kemudian tidak hanya Abu Lahab yang dibinasakan oleh Allah, wamro'atuhu hammalatal hatab. Begitu pula istrinya Aura tadi itu, atau Ummu Jamil tadi, pembawa kayu bakar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Istri Abu Lahab itu, wamro'atuhu hammalatal hatab, mendukung sikap suaminya. Memiliki tabiat yang sama dengan suaminya, juga ikut binasa. Nah, pembawa kayu bakar hammalatal hatab itu maksudnya pertama, sebuah ledekan derajat manusia yang paling rendah di zaman itu adalah orang yang membawa kayu bakar. Itu derajat yang rendah. Nah, yang kedua, yang dimaksud pembawa kayu bakar itu ahli provokasi, menghimpun komunitas untuk diajak memusuhi Rasulullah. Jadi cari supporter, Pak, dibayar. Kasih nasi bungkus, kasih bensin, kasih kaos, kasih. Sekarang ini ada jualan kaos loh, Pak. Satu kaos itu harganya 100.000. Tulisannya apa? Jika surga hanya untukmu dan kelompokmu, biarlah kami di neraka bersama kebinekaan. Dijual itu. Dijual. Jadi, wah luar biasa. Segala macam upaya dilakukan. Nah, kayu bakar itu juga dimaknai kayu sakdan yang banyak durinya. Kemudian kayu dan duri itu ia taruh di tengah jalan tempat Nabi lewat menuju Mesir. Ini yang disebut kayu bakar. Hammalatal hatab. Ada 3 makna ini. Fi jidiyah hablum mimasad. Yang di lehernya ada tali dari sabut. Yang dimaksud tali dari sabut itu adalah pertama, tukang jerat leher orang lemah. Namanya rentenir. Jadi mengumpulkan harta riba, menjerat leher orang yang lemah. Kalau rentenir itu diistilahkan lintah darat ya, Pak. Lintah darat. Nah, kalau orang Lamongan nyebut rentenir itu duit mencret. Ya. Jadi duitnya itu diternakkan itu. Jadi peternak duit itu jelek sekali. Nah, tali dari sabut itu menjerat orang lain dengan tipu daya untuk ikut memusuhi Rasul. Jadi dikompor-kompori, dirangkul, dibina segala macam. Nah, tali dari sabut untuk menjerat lehernya sendiri. Jadi
Bapak Ibu, inilah akhir dari nasib orang yang memusuhi kebenaran, berakhir dengan penyesalan. Nah, sekarang apa makna dan pesan moralnya? Begini Bapak Ibu. Bukti kebenaran Al-Quran karena sampai mati dalam keadaan celaka beserta istrinya. Jadi ada seorang peneliti Al-Quran yang ingin mencari kebenaran antara ayat kauniyah dan ayat qauliyah. Ketika turunnya ayat ini dinilai mukjizat yang paling agung dan kebenaran yang mutlak. Kenapa? Allah menyatakan tabat yada Abi Lahab wa tab, dan akhirnya Abu Lahab celaka binasa sampai akhir ayatnya. Andai kata Abu Lahab agak sedikit cerdas gitu, mau mensiasati, bilang sama istrinya, ayo kita pura-pura masuk Islam, biar ayat itu nggak benar. Bisa jadi, kenapa tidak? Kalau sedikit aja cerdas, adapun karena nggak cerdas, ya binasa sampai akhir ayatnya. Jadi surat Al-Lahab ini luar biasa. Tidak sekedar menceritakan kebusukan orang-orang yang menentang kebenaran, tapi juga membuktikan kebenaran Al-Quran. Karena seandainya Abu Lahab masuk Islam seperti Abu Sufyan, wah, lain ceritanya surat Al-Lahab ini. Andai kata tabat yada Abu Sufyan wa tab, ternyata Abu Sufyan setelah Fathul Mekah masuk Islam, ayat itu tidak benar. Tapi karena tabat yada Abi Lahab wa tab dan sampai mati Abu Lahab juga tidak Islam, maka ayat dan surat itu menjadi benar. Nah, yang kedua, penghalang dakwah dan risalah Rasulullah berasal dari keluarga dekat. Dan hidup kita ini lebih sering direcoki keluarga dekat dan terus ewo pekewo kan. Ewo pekewo. Dalam banyak hal keluarga dekat seringkali ngerecoki kita. Nah, karena itu satu keluarga itu harus dibangun visi yang sama dalam memposisikan diri sebagai saya keluargamu. Nah, kalau saya keluargamu ya saya nggak boleh mengganggu kamu dan kamu juga nggak boleh mengganggu saya. Ayo ta'awun, saling tolong menolong. Watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, bukan menggelar persoalan. Itu namanya keluarga dekat. Nah, jeleknya keluarga dekat itu kalau jelek ya suka memfitnah keluarganya sendiri, memusuhi keluarganya sendiri, memviralkan saudara sendiri. Jadi dietrek-etrek itu biasanya. Itu sejak zaman dulu Pak, sampai sekarang, sampai kiamat itu. Suami dan istri memiliki karakter yang sama, sampai wamro'atu hammalatal hatab tadi itu. Karakternya apa? Sama. Orang Jawa bilang tumbuh oleh tutup. Satu visi, satu misi. Nah, bentuk kejahatan Abu Lahab dan istrinya adalah menghalangi dakwah Rasul, memusuhi, memfitnah, menuduh pembohong dan tukang sihir. Nah, kemudian apa yang terjadi? Mati dalam keadaan menggenaskan. Jadi Abu Lahab berakhir dengan kebinasaan yang menggenaskan. Dalam satu riwayat seperti ini. Matinya Abu Lahab, jadi surat Al-Lahab itu turun 10 tahun sebelum matinya Abu Lahab. Berarti seandainya dia itu cerdas dikit, masih ada peluang untuk mengecoh. Karena apa? Turun ayat ini 10 tahun yang lalu dan matinya tahun ini. Nah, karena itu banyak ulama yang berpendapat turunnya firman Allah itu sebagai salah satu mukjizat. Kematian Abu Lahab terjadi setelah perang Badar. Jadi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, terjadilah perang Badar. Nah, Abu Lahab tidak mengikuti perang Badar, namun menyetor 4.000 dirham. Jadi meskipun tidak ikut, tetap berpartisipasi ma'agna anhu maluhu wa makasab tadi itu. Ya, memberi bantuan dana untuk perang memusnahkan kaum muslimin di Madinah. Jadi dia nggak ikut, tapi nyumbang 4.000 dinar. Dia minta seorang temannya
Al-Asi bin Hisham untuk menggantikannya di medan perang. Dibayar juga dia. Jadi 400 dirham itu untuk gerakan memerangi Rasulullah. Nah, orang yang mengganti itu juga dibayar. Yang namanya Al-As bin Hisham itu. Perang Badar berakhir dengan kekalahan yang memalukan dari pihak musyrikin Mekah, musyrikin Quraisy Mekah. Sepekan setelah itu, Abu Lahab menderita sakit parah. Dia meregang nyawa dan tewas. Nah, kisah lain menyebutkan ketika Abu Sufyan bersama kafilahnya tiba di Mekah dari perang Badar, Abu Lahab memintanya untuk menceritakan kejadian yang menimpa mereka dan sebab-sebab kekalahan kafir Quraisy Mekah. Nah, ketika Abu Sufyan bercerita, ada seorang hamba saya yang hadir di dekat mereka yang selama ini telah menyembunyikan keislamannya. Mereka bahagia mendengar kisah yang disampaikan Abu Sufyan sehingga keislamannya terbongkar. Tiba-tiba Abu Lahab bangkit, menerjang dan menghajar sahaya tersebut. Tidak disangka dari arah lain, saudara ipar Abu Lahab dan istri Abbas yang juga hadir di sana, Ummul Fadl, yang diam-diam juga telah memeluk Islam, menghantamkan tiang tenda di atas kepala Abu Lahab sekerasnya hingga berlumuran darah. Itu sejarah kematiannya. Nah, luka tersebut menyebabkan infeksi yang akhirnya menyebar di sekujur tubuh Abu Lahab sampai akhirnya dia mati. Nah, yang menggenaskan itu, Pak, jasadnya dibiarkan orang-orang 3 hari berturut-turut. Bau busuk menyengat, menyeruak. Para tetangganya memutuskan untuk menggali sebuah lubang besar dan memasukkan mayat Abu Lahab ke dalam box kayu. Dimasukkanlah peti kayu dan isinya itu ke dalam lubang besar tadi. Dan Bapak Ibu, cara menguburkannya begitu merepotkan. Orang-orang tidak akan tahan dengan bau busuk yang keluar dari jasad Abu Lahab, sehingga mereka memasukkan peti tadi dari kejauhan. Sesudah itu lubang tadi dilempari dengan batu dan tanah sampai rata. Demikianlah akhir hayat orang sang penentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi jasadnya Abu Lahab itu ditaruh di peti, kemudian didorong dari jauh, nyemplung lubang. Begitu sudah kecemplung lubang, untuk memenuhi lubang itu dilempari dari jauh. Itu nasib tragis. Itu di dunia, kayak apa di akhirat nanti. Maka Bapak Ibu, kita harus mengambil pelajaran, bahwa realitas zaman sampai hari kiamat, setiap ada yang menyeru kepada kebaikan dan kebenaran, senantiasa banyak yang menghalangi, memusuhi, memfitnah, mengadu domba, dan memecah belah. Jadi gennya imperialis namanya Davide et Impera, dan gennya orang Jepang yang mengembangkan politik belah bambu. Jadi di desa itu kalau membelah bambu itu diinjak yang bawah, Pak. Itu dibelah dengan mudah sekali karena sudah ditekan yang bawah. Nah, politik adu dombanya Jepang itu adalah politik belah bambu. Rakyat kecil diinjak, mudah patah. Nah, karakter Abu Lahab akan muncul pada setiap zaman dengan format sesuai dengan perkembangan zamannya. Sekarang muncul Abu Lahab baru. Zaman sekarang, karakternya zaman sekarang. Kalau Abu Lahab zaman Rasul, ya seperti itu, seperti yang ada dalam kisah Sulambiya itu. Nah, karakter Ummu Jamil akan muncul pada setiap zaman dengan format sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah, sekarang banyak Ummu Jamil modern, abad 21. Wajahnya cantik, tapi hatinya busuk. Wajahnya indah, menawan, tapi hatinya itu semerawut itu. Banyak komunitas Abu Lahab modern yang membelanjakan hartanya untuk menghentikan dakwah Islam. Bapak Ibu, konspirasi global yang namanya demonologi itu terus digulirkan. Apa artinya demonologi? Memberi citra buruk kepada Islam. Citra baiknya umat Islam, misalnya korban, zakat, infak, sedekah, itu enggak pernah diekspos.
Tapi begitu ada sedikit kelemahan umat Islam, diekspos besar-besaran. Itu namanya proses demonologi. Kalau kita mau menghitung ketika Idul Adha itu berapa dana umat Islam yang dikeluarkan seluruh dunia untuk taat melaksanakan korban. Bapak silakan coba hitung sekali-sekali. Belum yang sedang melaksanakan ibadah haji yang harus bayar dam. Nah, kalau 2 juta jamaah haji yang ambil haji tamatuk sekitar 1,5 juta, berapa kambing yang dijadikan itu penebus pelanggaran itu baru korbannya, tapi itu nggak pernah diakui itu. Yang digembor-gemborkan yang nyembelih anjing malahan itu. Nah, Bapak Ibu, zaman jahiliyah tidak hanya sebelum Islam datang, tetapi setelah Islam datang akan tetap muncul zaman jahiliyah dengan format zamannya. Jangan dikira zaman sekarang ini kata orang modern tidak ada pikiran-pikiran jahiliyah. Pikiran jahiliyah itu ada terus, perilaku jahiliyah terus ada. Tradisi jahiliyah ada, sistem jahiliyah ada. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waspada. Jadi karakter-karakter Abu Lahab itu akan muncul pada zamannya, karakter Ummu Jamil juga muncul pada zamannya, dan berbagai upaya yang dilakukan oleh mereka adalah selalu berkembang. Nah, maka Bapak Ibu jangan sampai terlibat dalam gerakan Abu Jahal dan Ummu Jamil. Itu realitas zaman. Nah, sekarang bagaimana langkah antisipasi menghadapi Abu Lahab modern seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu menyatukan kekuatan sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Terus waspada terhadap kelompok munafik, hadapi Islamophobia. Islamophobia itu adalah kelompok yang ketakutan sekali dengan Islam. Mengapa ketakutan? Karena kalau mereka itu muncul akan terkoreksi kejahatannya. Karena itu gerakan Islamophobia itu muncul, dan itu yang paling menyedihkan dilakukan oleh umat Islam sendiri. Jadi umat Islam ikut-ikutan jadi Islamophobia. Yang kedua, istiqomah amar ma'ruf nahi mungkar, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dan prioritas keluarga dekat. Karena yang suka merecok itu keluarga dekat. Ya, tidak menjadi bagian dari komunitas Abu Lahab, apalagi memberi dukungan. Yang keempat, tidak ada kompromi dengan sistem Abu Lahab, karena kebenaran tidak dapat disatukan dengan kebatilan, seperti air tidak bisa menyatu dengan minyak. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menyatukan kekuatan yang dilakukan Rasul itu harus diprioritaskan. Jadi umat Islam di mana-mana itu selalu diadu domba. Ya, karena itu Dr. Jalal A'lam dalam bukunya Dendam Barat dan Yahudi terhadap Islam itu menyampaikan satu langkah. Jangan dibiarkan umat Islam itu bersatu. Karena kalau umat Islam bersatu itu kekuatan yang membahayakan komunitas Barat dan Eropa. Karena itu di mana-mana diciptakan suasana adu domba, intimidasi, adu domba, ya. Kemudian juga pendanaan terus mengalir. Nah, karena itu ya jangan sampai ya, model-model ya gerakan Abu Lahab modern itu dibiarkan, harus ada antisipasi. Saya teringat pesannya almarhum Bapak Abdurrahim Nur. Ya. Beliau berpesan dalam pengajian itu, dan akhirnya jadi motivasi itu ya. Jangan berhenti berdakwah sampai Allah menghentikan kalian berdakwah. Jangan berhenti mengkaji Islam sampai Allah yang menghentikan kalian mengkaji Islam. Jangan berhenti fastabiqul khairat sampai Allah yang menyatakan kamu sudah cukup berfastabiqul. Apa artinya? Ya sampai mati, Pak. Kalau sudah mati sudah cukup, dirasa cukup oleh Allah kan? Kalau sudah mati ya nggak bisa dakwah. Kalau sudah mati ya nggak bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau sudah mati ya nggak bisa fastabiqul khairat.
Karena itu jangan pernah berhenti berdakwah sampai Allah menghentikan kamu berdakwah. Ya mati. Karena itu kalau kejahatan itu berlangsung sampai hari kiamat, maka jangan ada pembiaran terhadap kejahatan itu. Harus ada antisipasi. Harus bisa dihentikan. Nah, saya kira ini Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Selesai sudah materi antisipasi terhadap penyesalan. Ini dalam rangka mengendalikan nafsu lawamah. Insya Allah kita akan melanjutkan materi berikutnya pada waktu yang akan datang. Terima kasih. Apa ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Alhamdulillah sudah bisa dipahami dan tadi banyak yang manduk-manduk. Terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.